Shalom Beta. Gimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, sehat semuanya? Amin, sehat ya. Kalau nggak sehat, nggak kesini katanya ya. Puji Tuhan ya, kita masih diberi kesehatan sama Tuhan, masih bisa datang ibadah, itu karena anugerah Tuhan. Karena banyak teman-teman kita yang sekarang mungkin karena kasusnya naik pada istirahat, ada di rumah, tapi bersyukur kita masih bisa ibadah offline. Yuk kita pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Saya berikan waktu untuk kita bersatu dulu sebentar. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Katakan dalam hatimu, katakan, nyatakan kerinduanmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sangat amat baik. Muliakan setiap kami Tuhan. Suka hadirat-Mu yang kudus. Sebab karena pengorbanannya, karena Dia mau mati di salib untuk kita semua, dan karena kasih, maka kita bisa masuk ke hadirat-Nya.
hadapan-Mu. Sebab dengan apa kami bisa membalas selain dengan pujian, ucapan syukur kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang bekerja beracara dari awal hingga akhir ibadah ini. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, boleh nengok kanan kiri, nengok aja, kasih senyum, kelihatan kan ya dari ya. Prokes harus kuat nih akhir-akhir ini. Gak apa-apa, yuk kita mau puji Tuhan kita dengan penuh sukacita, merasakan kebaikan Tuhan, amin? Amin. Oke, kita menaikkan pujian ini dengan hati yang penuh rasa syukur, dengan semangat kita mau katakan dengan hati yang bersyukur. Kita Engkau baik, Engkau sangat baik. Kita mau katakan tiada terukur Tuhan, besar kasih setiamu. Oh Allah yang baik. Yang mau goyang boleh goyang ya, gerak gitu biar gak dingin, kita gerak buat Tuhan. Jauh tinggi mengangkat
ya, nyak sampai wah gitu, semangat sekali. Saya jadi ikutan semangat nih. Oke, yuk, masih kuat yang memuji Tuhan kita ya, masih kuat. Kita mau sambung pujian kita. Dia Raja, Dia Raja yang pemenang. Anak-anak kita di sini. Kita mengatakan oh ya. Puji Tuhan. Setelah memuji meninggikan Tuhan kita, tiba-tiba kita akan mendengarkan firman-Nya akan disampaikan oleh hamba-Nya saat pagi hari ini. Yuk kita mau siapin hati kita ya. Kita mau tenangin diri kita. Sambil kita sama-sama mau belajar satu lagu baru, Bapak Ibu, ini baru pertama kali dinyanyiin di Aleta. Nanti kita nyanyiin dulu satu kali, nanti setelah itu baru Bapak Ibu ikutan ya. Kita mulai dari refnya dulu biar gampang. Ini lagu pujian yang bagus banget liriknya. Mari kita sama-sama renungkan setiap lirik dan katanya.
Yesus, apalah arti hidupku kalau Engkau tidak memberikan nyawamu untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih
Benar Tuhan, Engkaulah yang selalu menjadi terbaik di dalam hidup ini. Bahkan sampai selama-lamanya di sepanjang hidup kami, Kau selalu yang terbaik. Karena pengorbanan-Mu, kami bisa mengerti betapa berharganya kami di mata-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang Tuhan telah buat bagi hidup kami. Karena itu sudah sepatutnya kalau pagi ini kami datang menghadap hadirat-Mu, kami harus datang dengan kasih itu, dengan sepenuh hati kami, karena kami mengasihi-Mu. Dan karena Tuhan begitu peduli di dalam hidup kami. Sekali lagi terima kasih Bapa. Biarlah di saat ini kami boleh mempersiapkan hati kami, supaya hati kami bisa menjadi tanah yang subur untuk ditanami oleh benih kebenaran firman. Karena itu kami minta pertolongan Allah Roh Kudus untuk berkuasa atas hati dan pikiran kami, supaya kami bisa berfokus kepadamu. Dan biarlah berkat kebenaran firman-Mu itu turun atas kami semua. Urapi hamba-Mu, supaya hanya kebenaran firman-Mu yang boleh sampai pada kami pagi ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami meteraikan doa ini. Amin. Shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Saya buka ya. Saya semalam baru antigen. Ternyata hasilnya negatif. Kondangan mau masuk mesti di antigen dulu. Waktu mau di antigen takut-takut juga nih. Ntar kalau ketahuan positif kita pulang kan malu juga kan. Saudara, apa kabarnya hari ini saudara? Luar biasa ya. Luar biasa karena Yesus ya. Bukan luar biasa karena sibuk mau sincia. Jangan lupa hari Selasa saudara, nanti kita rame-rame ke rumah Bugem. Ada disediain angpau nanti. Kalau kenapa? Open house. Tapi kalau dilarang sama pemerintah kita bisa via Zoom nanti. Angpaunya bisa transfer. Oke saudara, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya diberikan tema besar GPI kali ya. Jadi arahan dari GPI Pusat kepada semua gereja-gereja Betel yang ada di Indonesia. Hari ini kita harus berbicara atau membahas tentang kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan kasih mula-mula. Kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu apa sih? Kasih mula-mula itu kurang lebih definisinya satu perasaan yang kita miliki, perasaan kasih yang kita miliki ketika kita baru pertama kali bertobat, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Saat itu hati kita penuh dengan perasaan kasih, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap pikiran kita. Untuk itu kita buka dulu yuk nas kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dari Wahyu, kitab Wahyu, Wahyu 2 ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-7. Dari kitab Wahyu, Wahyu 2 ayat yang ke-1 sampai ke-7. Kita baca secara bergantian ya, seperti biasa ganjil genap yang berlaku di Jakarta. Saya baca yang ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap ya. Judul perikop ini adalah kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Silakan saudara. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah
dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Amin. Saya ulangi lagi ayatnya yang keempat ya saudara. Ini yang menjadi penekanan kita pada hari ini. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, sedikit kita belajar mengenal kitab Wahyu secara singkat saja. Kitab Wahyu ini ditulis kurang lebih tahun 81 sampai tahun 96 sesudah Masehi. Berarti sekitar 50 tahun, 60 tahun setelah Yesus meninggal, kitab Wahyu ini ditulis. Lalu kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang paling muda dari ke-12 murid Yesus yang ada. Rasul Yohanes ini kalau diartikan namanya kurang lebih Tuhan itu baik, Tuhan itu pemurah. Rasul Yohanes menulis kitab Wahyu ini itu ditulisnya di Pulau Patmos. Waktu di Pulau Patmos itu Rasul Yohanes di masa tuanya mengalami pembuangan, dibuang ke Pulau Patmos. Di situ dia harus kerja paksa di sebuah tambang batu bara. Tapi dalam perjalanan hidup Rasul Yohanes ada hal-hal yang lebih hebat yang terjadi dalam diri Rasul Yohanes. Sebelum dibuang ke Pulau Patmos, itu Rasul Yohanes itu pernah digoreng. Benar-benar digoreng dalam satu bak minyak panas di kota Roma. Tapi ya memang karena Tuhan masih punya misi, Tuhan masih punya tugas untuk Rasul Yohanes oke. Dia selamat, dia bisa tetap hidup. Lalu setelah itu baru dibuang ke Pulau Patmos. Setelah buang Pulau Patmos, nah di Pulau Patmos inilah Rasul Yohanes mendapatkan penglihatan-penglihatan, mendapatkan wahyu, mendapatkan pesan dari Tuhan yang harus ditulis dan dituangkan kepada jemaat-jemaat yang ada. Ada 7 jemaat. Dan tentu saja wahyu yang Tuhan sampaikan ini bukan hanya untuk 7 jemaat ini aja, tapi juga bagi semua jemaat yang ada yang berlaku sampai sekarang. Dan salah satunya yang kita baca adalah kepada jemaat di Efesus. Sebelum kita masuk ke Efesus lebih dalam, kita harus tahu dulu tentang keadaan di Efesus. Tentang kota Efesus ini, tentang penduduknya yang ada di sana, saudara. Saudara, Efesus ini adalah sebuah kota yang letaknya di ujung sebuah muara sungai. Sungai namanya itu Sungai Keister. Dia posisinya ada di sebelah pantai laut barat Asia kecil. Jadi di pinggir pantai. Kota ini termasuk kota yang maju, kota yang makmur, kota yang cukup kaya. Karena apa? Karena letak dia di pinggir pantai, ini kota menjadi kota pelabuhan. Kita tahu kan kalau kota pelabuhan itu boleh dibilang adalah kota dagang. Pasti orang pada datang dari bangsa dari mana-mana itu datang bolak-balik berdagang di situ. Dan ini menjadi maju, menjadi hebat. Tapi karena banyaknya bangsa asing ini yang datang ke kota ini, pasti akan ada pengaruh, pasti ada banyak warna yang mewarnai kehidupan penduduk di kota ini. Nah, di kota Efesus ini ada sesuatu yang sangat terkenal, sesuatu yang viral, bahkan yang menjadi ikon kebanggaan bagi penduduk kota ini. Sesuatu itu apa? Sesuatu itu adalah sebuah kuil. Kuil ini termasuk kuil hebat, karena tercatat dalam salah satu dari 7 keajaiban dunia tentang hal-hal yang kuno gitu, keajaiban kuno dunia. Nama kuil ini adalah kuil Dewi Artemis. Kuil Dewi Artemis. Orang suka mengatakan Dewi Artemis itu dewi perburuan atau dewi binatang liar yang atletis.
Ada juga yang mengatakan Dewi Artemis ini dewi kesuburan. Ada yang mengatakan Dewi Artemis ini adalah dewi untuk wanita. Jadi dewi ini bisa menolong wanita dalam proses melahirkan. Ada yang bilang Dewi Artemis ini adalah dewi yang bisa membawa atau menghilangkan penyakit pada wanita. Jadi memang ini dewi kurang lebih dewi luar biasa gitu. Dan menurut legendanya, menurut ceritanya, Dewi Artemis ini itu anak dewa Zeus dan istrinya namanya Leto. Nah, si Dewi Artemis ini punya saudara kembar, saudara kandung, saudara kembar, namanya Apollo. Saudara, ini semua adalah hal-hal yang mempengaruhi kehidupan penduduk di kota Efesus ini, saudara. Kalau firman yang kita baca, nats yang kita baca tadi yang bercerita, yang mengisahkan tentang Tuhan berpesan lewat Rasul Yohanes untuk disampaikan kepada jemaat Efesus, itu adalah jemaat-jemaat yang telah dimenangkan dari orang-orang yang percaya kepada Dewi Artemis ini. Ini semua adalah anak-anak Tuhan. Dan kita kalau membaca dari ayat 2, 3 ke bawah, kita lihat pada pembukaan pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan ini, itu sebenarnya Tuhan tuh bangga. Tuhan tuh senang dengan apa yang ada pada jemaat di Efesus. Saya baca lagi ya, ayat 2, 3, dan 6. Ini adalah sesuatu yang membuat Tuhan senang dengan apa yang jemaat Efesus lakukan. Firman Tuhan katakan begini, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta." Ayat 3-nya berkata begini lagi, "Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah." Di ayat yang ke-6 ini juga kehidupan anak-anak Tuhan yang dikatakan, "Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci." Saudara, kalau kita baca ayat ini, berarti kan menunjukkan kalau jemaat di Efesus itu jemaat yang luar biasa, jemaat yang setia, jemaat yang gak gampang ikut-ikutan, jemaat yang mau melayani Tuhan, jemaat yang tough, jemaat yang tangguh, bukan jemaat yang tempe. Ini jemaat Efesus ini, dia tuh, apa boleh kita sebut jemaat yang tegas gitu ya? Karena dia nggak bisa terima kalau ada nabi-nabi palsu, kalau ada rasul-rasul palsu atau hamba Tuhan palsu yang mengajarkan sesuatu yang nggak baik. Di situ kan dikatakan, oh nggak begitu gampang terima, dan dia bahkan bukan mencobai sebenarnya, mungkin ke tes penguji, oh ini ternyata bukan, dan dia nggak bisa terima. Dan dikatakan, kalau dikatakan kehidupannya, dia tetap sabar menderita. Kita bisa bayangin, mungkin karena jemaat di Efesus itu bukan jemaat mayoritas, jemaat minoritas, pasti mereka akan mengalami tekanan, entah tekanan sosial dari orang-orang sekelilingnya yang nggak seiman, istilahnya dari kepercayaan Dewa Artemis itu pasti akan mengalami tekanan. Dan Tuhan bangga, Tuhan suka dengan segala sikap yang ada dalam jemaat di Efesus ini. Bahkan kalau di ayat 6, saudara, dikatakan engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Pengikut Nikolaus itu apa? Saya coba searching, saya coba cari referensi. Ternyata pengikut-pengikut Nikolaus ini adalah pengikut-pengikut yang ngaco. Nikolaus itu boleh dikatakan seperti sebuah sekte, saudara. Kalau yang namanya sekte kan berarti ada tanda kutipnya ya, pengajaran yang negatif. Boleh dikatakan pengajaran Nikolaus ini seperti orang-orang Bileam gitu, pengajaran Nabi Bileam. Saudara tahu Nabi Bileam kan? Bileam itu Nabi Israel, salah satu Nabi Israel
yang dalam tanda kutip bisa mengutuki bangsanya sendiri hanya karena uang, karena keserakahan, yang sampai Tuhan istilahnya berbicara lewat seekor keledai kepada si Nabi Bileam. Nah, ini seperti ini kurang lebih pengajarannya seperti itu, ngaco. Yang diajarkan itu mereka sering mengajarkan tentang sesuatu pakai nama Yesus Kristus. Mereka ajarkan tentang sesuatu pakai nama Yesus Kristus, tapi yang diajarkannya itu adalah sesuatu yang nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu mereka juga, saya baca, menolak tentang pekerjaan Roh Kudus. Bahkan ada satu hal lagi yang cukup terkenal dari ajaran mereka adalah tentang percabulan. Mereka mengajarkan kalau percabulan itu mempengaruhi keselamatan. Percabulan itu nggak mempengaruhi keselamatan. Jadi orang tetap aja selamat walaupun hidupnya cabul. Mungkin tetap aja selamat walaupun dia hidup dalam perzinahan. Nah, hal-hal seperti ini kan hal-hal yang ngaco, hal-hal yang nggak benar, seperti sebuah sekte. Mungkin kalau zaman sekarang orang Kristen, kalau sekte-sekte Kristen yang kurang baik mungkin seperti The Children of God, itu yang ajarannya agak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, atau mungkin yang belum lama yang sempat tenar tuh seperti Toronto Blessing saudara tahu ya, yang mengajarkan tentang Roh Kudus itu adalah roh yang sukacita. Jadi kalau kita ibadah nih dia begini nih semua nih, itu nggak ada Roh Kudusnya loh. Jadi kalau ibadah ataupun kita dekat Tuhan atau roh itu ada, pasti ketawa. Dan saya lihat dalam sebuah video tentang Toronto Blessing ini, jadi semuanya ketawa semua. Jadi dalam ibadah itu ketawa, katanya itu baru ada Roh Kudusnya. Nanti kayak lagi ibadah begini, tiba-tiba Felix maju, sambil tahu, Tuhan Yesus suruh saya, roh suruh saya berteriak, au, seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini itu seperti sebuah sekte pengajaran yang menyimpang. Tetap pakai nama Yesus, tapi yang diajarkan nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini semua membuat Tuhan bangga dengan apa yang dilakukan, ketegaran iman jemaat Efesus, kehidupan jemaat Efesus, pelayanan jemaat Efesus. Ini semua membuat Tuhan bangga, membuat Tuhan senang dengan segala sikap ini. Tapi ada tapinya. Di balik segala hal yang jemaat Efesus lakukan, ternyata ada sesuatu yang melukai hati Tuhan. Ternyata ada sesuatu yang Tuhan gak suka. Bahkan itu sesuatu yang vital sekali, yang saya sendiri jujur, saudara, saya baru sadar setelah merenungkan ini. Saya baca ayat 4 dan ayat 5, saudara. Namun demikian, aku mencela engkau, kata Tuhan, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki diammu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudara-saudara mengerti maksudnya kaki diam? Tuhan akan datang, Tuhan akan mengambil kaki diammu dari tempatnya. Kaki diam itu bahasa Ibraninya menorah. Dulu kalau di gereja kita suka pernah ada ya gambar yang kaki diam itu tempat kita taruh lilin, taruh pelita yang satu begini kayak culai, itu ada tujuh. Nah, itu kaki diam. Kaki diam itu pertama kali Allah perintahkan waktu dalam pembuatan kemah suci. Ini Allah yang beritahu, Allah yang perintahkan untuk dibuat. Dan kaki diam itu adanya dalam kemah suci, dalam bait Allah. Kalau Allah katakan nanti aku akan cabut kaki diam. Kaki diam ini kan tempat pelita
tempat lilin, tempat cahaya, tempat terang. Kalau itu dicabut, berarti apa? Gelap. Yang ada kegelapan. Ini artinya apa, saudara? Itu sama aja kita tuh dicoret dari kitab kehidupan. Kita tuh dicoret, dikeluarin dari kerajaan Allah. Dengan kata lain, kita tuh bisa kehilangan keselamatan yang Allah berikan, yang Yesus berikan. Ini sesuatu yang gak main-main loh. Sesuatu yang gak main-main loh. Apa yang membuat Tuhan bisa sampai murka seperti itu? Yang bisa buat Tuhan sampai murka seperti itu? Padahal kehidupan jemaat Efesus itu luar biasa loh. Ada sesuatu yang hilang, rupanya ada sesuatu yang bergeser. Yang Tuhan katakan sesuatu yang tercela. Apa? Kasih. Kasih mula-mula itu bergeser, kasih mula-mula itu berubah. Lihat yang Tuhan katakan. Namun demikian aku mencela engkau. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang sempurna. Sempurna. Semula. Saudara, ternyata ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar melayani Tuhan, daripada sekedar hidup benar di hadapan Tuhan, daripada kita melakukan sesuatu kelihatannya untuk Tuhan, tapi sebenarnya di sini kasihnya udah nggak ada. Ini melukai hati Tuhan. Ini melukai hati Tuhan. Pada dasarnya, pada awalnya, jemaat Efesus itu melakukan segala banyak hal, mengikuti aturan main Tuhan, mencintai Tuhan, segala macam kebenaran, melakukan kebenaran firman Tuhan. Pada dasarnya itu diawali dengan kasihnya kepada Yesus, kasihnya kepada Tuhan. Tapi mungkin dengan seiring perjalanan hidupnya, kasih itu bergeser, kasih itu berubah, kasih itu hilang. Dan bagi Tuhan, ini sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Sampai Tuhan bilang, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ini kan orang kalau jatuh gedebuk gitu. Kalau betapa dalamnya engkau telah jatuh, itu seperti jatuh ke jurang. Saya pernah naik motor di Eropa. Itu yang road captainnya bilang, kalau di sini kita hati-hati ya, karena sebelah kiri sebelah kanan itu jurang katanya. Kalau kamu jatuh dari sini seminggu 10 hari baru ketemu katanya. Berarti bisa kira-kira nggak dalamnya kayak apa? Betapa dalamnya kamu telah jatuh. Ternyata kehilangan kasih itu begitu melukai Tuhan. Kasih itu begitu penting untuk Tuhan. Jauh berarti di mata Tuhan. Karena itu sampai Tuhan katakan, lakukan lagi. Berubah, lakukan lagi seperti apa yang semula pernah kau lakukan. Tuhan mau kalau kasih itu harus tetap selalu ada di dalam hati kita. Jangan kita lakukan hal-hal semuanya mengenai Tuhan, tapi di sini kosong. Kasih itu nggak ada. Saya ingat salah satu kesaksian anak Tuhan di sini. Saya nggak usah sebutin namanya, pasti tahu orangnya. Dia pernah kesaksian di sini. Sambil dia nangis, dia bilang, saya bisa melayani Tuhan. Saya bisa nyanyi buat Tuhan. Saya bisa pimpin pujian buat Tuhan. Tanpa sekalipun saya berdoa. Tanpa sekalipun saya baca firman Tuhan. Bukan cuma sehari, bukan 2 hari, berbulan-bulan. Bahkan sepanjang tahun. Saya ingat tuh langsung waktu ini. Saya ingat, saya bisa mengerti. Terkadang kita, anak-anak Tuhan, bisa seperti itu. Ingat saudara, terkadang kita bisa seperti itu. Kita hidup benar di hadapan Tuhan, melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan, berbuat segala sesuatu untuk Tuhan. Tapi dasarnya di sini
bukan karena kasih. Karena ya orang Kristen ya mesti begitulah, kehidupan ya mesti begitulah, mesti berjalan seperti itulah. Apa sih kasih mula-mula itu? Apa sih? Kasih mula-mula tadi saya sudah sebutkan. Kasih yang pertama kali ada dalam diri kita ketika kita pertama kali bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bisa lihat kasih mula-mula itu seperti apa yang terjadi pada bangsa Israel. Saudara ingat kan ceritanya dalam kitab Para Rasul, waktu pertama kali Roh Kudus turun, hari Pentakosta, habis begitu Roh Kudus turun, si Rasul Petrus langsung berdiri, dia angkat bicara, dia khotbah, dia KKR langsung di situ. Dia KKR di situ sekali bertobat berapa? 3.000 orang bertobat, tiap hari bertambah terus. Saudara lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang yang baru bertobat di situ. Firman Tuhan katakan tiap-tiap hari mereka berkumpul, tiap-tiap hari mereka bersekutu, tiap-tiap hari mereka memecahkan roti, mereka makan sama-sama. Bahkan mereka membagikan semua harta mereka yang ada kepada sesamanya. Mereka kumpul ngapain, saudara? Mereka kumpul karena Yesus, karena ingin mendengarkan Yesus. Mereka kumpul karena ada satu sukacita, ada satu rasa di hati ini yang mereka bisa rasakan sendiri. Saudara, saya pakai bahasa dunia untuk menerangkan kasih mula-mula ini. Mungkin kalau sama saudara-saudara kasih mula-mula ini kurang familiar, saya jelaskan pakai bahasa dunia. Kasih mula-mula itu seperti orang jatuh cinta, seperti cinta pertama, saudara. Saudara semua udah pernah jatuh cinta di sini? Hah? Pasti semua udah pernah jatuh cinta. Kalau orang jatuh cinta kayak gimana, saudara? Hah? Berjuta rasanya. Pengennya tuh ketemu melulu ya, rasanya kangen terus ya, pengennya tuh ngobrol terus sama dia, pengennya tuh berbagi terus sama dia. Orang jatuh cinta seperti itu, baru ketemu nih, ngobrol, begitu pulang, nyampe rumah, telepon udah bunyi, kering, udah nyampe ya yang ya. Orang jatuh cinta kayak begitu. Saya ingat banget adik saya yang paling kecil, itu waktu itu jatuh cinta pacaran, itu baru keluar pergi, terus udah nganterin pacarnya pulang, begitu sampai rumah tiap kali begitu nyampe rumah mobil masuk, dulu belum ada handphone, telepon bunyi udah kayak bener pacarnya, jadi kayak udah dihitung waktunya, lu bener nggak, nyelingkuh nggak, lu belok kiri nggak, belok kanan nggak, bunyi, udah ngobrol lagi aja 1 jam 2 jam begitu. Saya bilang buset deh. Oh, itu jatuh cinta, kita mesti akui. Dan ketika kita jatuh cinta, kita tuh melakukan segala sesuatu itu didasari dengan kasih sayang kita, dengan cinta kita. Kita buat segala sesuatu yang berat untuk si dia, itu nggak berasa berat, karena kita sayang. Yang ntar pulang kerja kita pulang bareng ya, kamu jemput aku, kita pulang ke rumah bareng. Padahal si cowok kerjanya di Priuk, cewek kerjanya di Kebayoran. Udah itu, nanti jemput aku, beliin aku itu bakso ya, buat kita makan berdua. Dari Priuk, baksonya adanya di Jatinegara dulu. Jemput dia ke Kebayoran. Perempuannya ini rumahnya di Sunter. Dari Kebayoran itu pulang ke Sunter. Habis kelar makan di Sunter, cowoknya rumahnya di Semanan. Pulangnya ke Semanan. Nyeksa nggak? Nyeksa nggak, saudara? Tapi dia tetap lakukan dengan hati ringan. Dia lakukan dengan senang hati. Bahkan kalau diminta jemput, minta pulang bareng, dia senang hati. Malah ditunggu-tunggu, aduh kapan sore nih biar bisa ketemu. Tapi itu cinta mula-mula, kasih mula-mula, jatuh cinta, orang jatuh cinta itu seperti itu. Nah, sama seperti kasih mula-mula. Ketika kasih mula-mula, kita jatuh cinta kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, pikiran, dan jiwa kita, kita tuh pasti akan berbuat hal-hal seperti itu. Saya ingat waktu saya awal pertobatan yang benar-benar bertobat ketika Tuhan touch saya.
itu saya merasakan ada sesuatu rasa haus yang luar biasa, yang saya nggak bisa ceritakan. Kalau saya ceritakan, lukiskan, saudara juga nggak bisa ngerasain. Perasaan itu ada cuma saya sama Tuhan yang tahu. Ada rasa haus sekali sama Tuhan. Pengennya tuh mengenal Tuhan lebih, pengen tahu firman Tuhan itu lebih, segalanya tentang Tuhan. Sampai saya merasakan waktu pertama kali itu, saya tuh seperti orang dibukain gitu mata saya. Ih, kamu orang Kristen kok kamu nggak tahu? Tahu nggak Yesus itu seperti apa? Tahu nggak perjalanan hidup Yesus? Tahu nggak Alkitab itu apa? Alkitab itu siapa yang tulis? Itu Alkitab dari tahun berapa? Kok bisa sampai sekarang? Kayaknya saya dikasih tahu ini di sini blank sekali mengenai Tuhan. Di sini nol sama sekali mengenai Yesus. Dan itu saya haus, benar-benar haus, selalu cari, maunya tuh cari tahu tentang Yesus. Dan kalau mulut bicara, pengennya bicara tentang Yesus. Itu sampai seperti itu, saudara. Maunya tuh tiap hari, kalau bisa nggak usah kerja, pengennya baca Alkitab terus. Tuh kalau pergi kerja, saudara, pengennya buru-buru pulang. Pulang sampai rumah, mandi, makan, langsung baca Alkitab lagi. Dan kalau udah ketemu Alkitab, baca Alkitab, itu seperti orang ketemu sesuatu yang luar biasa berharga sekali. Sampai seperti itu, sampai Alkitab itu kitab Kejadian. Dulu saya belum sekolah, nggak tahu kemana, nggak tahu harus cari kemana. Beruntung saya ketemu Bapak Gembala, almarhum Pak Gembala. Beliau yang tuntut saya. Sampai saya baca kitab Kejadian, saya tulis, saya ringkas. Keluaran saya tulis, saya ringkas. Terus tiap-tiap kitab saya tulis, saya ringkas sendiri. Sampai untung Pak Gembala tuntun saya, sampai saya akhirnya mesti sekolah lagi, masuk lagi. Kalau enggak, saya juga nggak bisa mendapatkan sesuatu yang berarti dalam hidup saya, yang bahkan yang paling berarti. Seperti itu, saudara. Bahkan waktu saya di tas mula-mula, 1 minggu itu nggak cukup 1 kali kebaktian. Ini kita kan maunya 1 kali kebaktian, pulang buru-buru cari tukang bakmi kan. Bahkan sekarang aja ntar gue makan mie di mana nih, bakmi tan atau bakmi aloy, pengen buru-buru. Dulu 1 hari, 2 kali, 3 kali, saudara, tiap minggu. Pengennya tuh begitu, dan itu nggak pernah cukup. Kasih mula-mula seperti itu, orang jatuh cinta tuh seperti itu. Dan perasaan itu pasti ada dalam diri saudara. Nggak berarti sama ya, jangan saudara pikir, kok si Pak Wiwi seperti itu, saya enggak, berarti saya nggak punya kasih mula-mula sama Tuhan. Enggak, karena Tuhan touch masing-masing orang berbeda-beda. Tapi saudara pasti punya kasih mula-mula kepada Tuhan. Dan itu yang tahu cuma saudara dan Tuhan. Yang tahu cuma saudara dan Tuhan. Ini kasih yang begitu penting, begitu berharga buat Tuhan. Dan kasih seperti ini, itu adalah kasih yang begitu spesial di mata Tuhan. Kalau ini kasih nggak begitu berharga di mata Tuhan, ini kasih bukan kasih yang spesial, bukan kasih yang luar biasa di hadapan Tuhan. Nggak mungkin sampai Tuhan marah, sampai Tuhan bilang kamu telah sesat, telah jatuh terlalu dalam. Sampai Tuhan berpesan, kembali lakukan lagi, kembali miliki apa yang pernah kamu miliki. Dan itu kan luar biasa sekali untuk Tuhan. Sampai Tuhan bilang, kalau kamu kehilangan kasih ini, akan ambil kaki dia. Ini kan berarti kasih itu sesuatu yang nilainya nggak bisa terukur di mata Tuhan. Karena itu saya sadar, nggak heran waktu Yesus semasa hidupnya, dia mengajarkan hukum yang pertama dan terutama itu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Saya bilang, iya ya, rupanya ini loh titik poinnya loh. Inilah iman Kristen yang sebenarnya loh. Inilah yang Tuhan mau dalam diri anak-anak Tuhan. Dan iman kasih yang seperti ini yang harus ada pada diri kita sampai kita tutup mata. Makanya saya bilang, mata saya baru dibuka. Saya pikir kita hidup baik-baik saat ini, kita hidup benar-benar saat ini, kita nggak nantang Tuhan, nggak nyimpang dari firman Tuhan, kita melayani Tuhan.
kita udah oke di mata Tuhan. Kita udah pasti oke di mata Tuhan. Hati-hati. Tuhan tulis ini bukan hanya untuk jemaat Efesus saja. Kita udah lihat tadi firman Tuhan katakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkannya. Di sini ada yang nggak punya telinga? Berarti Tuhan bicara buat kita semua pada hari ini. Saudara, yang jadi masalah di sini, yang jadi perlu penekanan bagi kita, koreksi bagi kita semua, apakah kasih mula-mula itu ada dalam diri kita saat ini? Yang tahu cuma diri saudara dan Tuhan. Kalau tapi saya percaya semua nggak begitu, dan saya tetap berharap semua nggak begitu. Kalau kita kedapatan seperti jemaat Efesus, kita hidup baik di hadapan Tuhan, kita melayani Tuhan, hidup benar di mata Tuhan, mau berjuang segala sesuatu untuk Tuhan, mempertahankan kebenaran firman Tuhan, tapi hati kita, kasih kita bergeser dari Tuhan, berubah. Cepat-cepat kita berubah, supaya kaki Dian itu jangan diambil dari kita. Ini message buat kita, ini pesan dari Tuhan buat kita. Ini sesuatu yang worth it, sesuatu yang berharga yang harus kita perhatikan. Apa yang bisa merubah kita? Apa yang bisa membuat hati kita bergeser? Banyak. Mungkin karena satu pergesekan, mungkin karena tersinggung, mungkin karena ada benturan sama sesama, bisa. Atau bahkan benturan pergesekan dengan hamba-hamba Tuhan, bisa. Mungkin karena kekecewaan ini, bisa, semuanya bisa. Mungkin karena kehidupan yang susah, bisa. Bahkan karena kehidupan yang nyaman, kehidupan comfortable, kita berada di zona nyaman terus, itu pun bisa. Semuanya bisa, semua hal bisa. Tapi jangan hal-hal itu yang menjadi penekanan kita. Yang perlu jadi penekanan kita adalah, kalau kita kedapatan kehilangan kasih mula-mula itu, kita harus pikirkan bagaimana cara kita kembali. Bagaimana cara kita untuk kembali memiliki kasih mula-mula itu, saudara. Ini penting. Saudara, gimana caranya supaya kita bisa kembali memiliki kasih mula-mula itu? Sebenarnya caranya sederhana, caranya simple. Nomor satu yang harus saudara lakukan, bernostalgia. Nostalgia nomor satu. Tahu nostalgia kan? Nostalgia itu mengingat kembali masa-masa indah, masa-masa pacaran dulu, masa-masa jatuh cinta dulu. Kita harus bernostalgia. Kita mesti ingat perasaan-perasaan yang pernah ada. Mesti ingat apa yang pernah terjadi pada saat kasih mula-mula itu, jatuh cinta itu ada. Ini yang harus ada dalam diri saudara. Kita kalau mau kembali, ya nostalgia. Saya bicara seperti tadi, kesaksian sedikit seperti tadi. Di sini saya bergelora loh, hati saya loh. Langsung hangat. Saya masih bisa nostalgia, masih bisa ingat setiap detil-detil yang Tuhan lakukan. Waktu Tuhan pertama saya ingat Tuhan tuh seperti bikin sebuah kaleidoskop perjalanan hidup saya. Kayak semacam kilas balik, saudara. Kilas baliknya apa? Semua tentang hal-hal yang saya lakukan, hal-hal yang gak berkenan di hati Tuhan. Kayaknya Tuhan bisa kasih tahu, kamu buat begini tuh gak boleh melukai hati saya. Begini ini berdosa. Padahal itu udah lewat, udah lalu. Saya juga nggak pikirin. Tapi bisa selirit. Bisa Tuhan beritahu tujuannya apa? Tujuan supaya kita tuh sadar, dulu kamu melukai saya tuh begitu dalam. Dulu kamu melakukan hal-hal banyak yang melukai saya begitu dalam. Mengingat kembali. Saya masih ingat satu pagi
Saya habis renungan, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya tuh tahu kasih itu terbatas sekali Tuhan. Saya nggak ngerti tentang kasih Tuhan yang begitu dalam, begitu luas, begitu hebat, yang nggak terukur. Saya nggak ngerti Tuhan. Tuhan izinin saya bisa merasakan kasih Tuhan dalam doa pagi. Di situ Tuhan bawa saya, bukannya ditenteng bawa pergi begini. Tuhan izinin saya mengalami sesuatu yang luar biasa. Saya seperti tenggelam dalam kasih. Benar-benar tenggelam di situ yang saya tahu segalanya itu. Saya nggak bisa cerita, itu nggak bisa terbatas. Itu kasih begitu hebat. Waduh, begitu indah. Saya kalau nostalgia ingat-ingat hal ini, saya kembali jatuh cinta, kembali ingat kasih mula-mula. Nostalgia saudara, ingat perjalanan cinta saudara dengan Tuhan seperti apa. Nggak mungkin saudara bisa lupa, dan nggak mungkin itu bisa menghilang dari dalam diri kita. Itu nomor satu. Lalu nomor dua yang bisa kasih saya bisa saya bisa kasih pendapat. Nomor dua saudara, kita harus pintar berkomitmen. Kita harus mampu untuk berkomitmen dan pintar memanage diri. Umumnya kasih itu bergeser, kasih itu bisa berubah karena kesibukan hari-hari. Karena kesibukan hari-hari, entah sibuk main handphone, ya sibuk kerja, sibuk macam-macam. Itu yang bisa membuat kasih kita bergeser. Saya katakan kita harus pandai berkomitmen sekarang. Pandai memanage waktu, memanage diri kita. Kalau kita mau dekat sama Tuhan, kita tetap mencinta sama Tuhan, tetap bagi waktu spesial buat Tuhan. Ada waktu spesial buat Tuhan. Kalau yang saya lakukan, saya bagi dua, pagi dan malam. Itu saya pasti punya waktu khusus buat Tuhan. Setiap selesai kerja, saya pulang, mandi, makan segala macam, saya pasti akan baca Alkitab. Saya pasti akan baca Alkitab. Saya punya waktu sendiri buat Tuhan. Setelah saya selesai baca Alkitab, saya akan menyembah Tuhan sebelum saya tutup mata tidur. Itu setiap malam. Setiap pagi begitu saya bangun, saya pasti akan baca Alkitab. Dan saya akan berdoa saat tidur sama Tuhan. Ini yang saya lakukan. Dan ini sangat menolong kita. Ini sangat menolong kita. Kalau kita mau dekat sama Tuhan, kita harus punya waktu spesial buat Tuhan. Kalau kita nggak mau kehilangan cinta kita sama Tuhan, miliki hal-hal intim bersama dengan Tuhan. Saudara, message Tuhan hari ini jelas buat kita. Apa yang terjadi pada jemaat Efesus ini sebenarnya banyak terjadi dalam diri anak-anak Tuhan. Dan kalau Tuhan bicara kepada kita, Tuhan menegur jemaat Efesus, Tuhan menegur kita saat ini bukan karena apa-apa. Judulnya karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan gak pernah mau ambil kaki Dia itu dari kita kalau kita gak benar-benar meninggalkan Dia, kalau kita gak benar-benar melupakan kasih mula-mula itu daripadanya. Amin. Tuhan memberkati. Saya undang imam musik. Saudara, kita harus koreksi ya sekali lagi tentang hati kita ya. Apakah kasih mula-mula itu ada dalam diri kita? Kalau enggak, kembalikan itu. Tuhan sayang kita. Tuhan gak mau mencabut kaki Dia itu dari dalam diri kita. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan
Tuhan, maafkan kami Tuhan, kalau kami kedapatan telah bergeser dari kasih mula-mula itu. Kalau hati kami kedapatan telah menjauh daripada-Mu. Kami tahu firman yang kami dengar di pagi ini bukan sekedar nasihat buat kami, tapi itu adalah teguran bagi kami semua, supaya kami hidup tidak seperti robot, tidak melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, tetapi tidak didasari dengan kasih itu, tidak didasari dengan kasih kepada Yesus. Kami tahu kalau Tuhan berbicara kepada kami pada saat ini, itu karena Tuhan sayang kepada kami. Karena Tuhan tidak ingin mencabut kaki Dia itu dari antara kami. Tuhan mau supaya cinta kami jangan berubah kepadamu, tetap mengasihi-Mu melebihi daripada segala hal apapun. Dan Tuhan mau supaya kasih itu selalu ada sampai selama-lamanya, karena kasih itu begitu berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan buat nasihat kebenaran firman-Mu di pagi ini. Meteraikan itu di dalam kehidupan kami. Ingatkan terus panjang hidup kami, supaya di sisa-sisa hidup kami boleh berjalan dengan kasih yang penuh kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya yakin kita semua diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Amin. Saya atas nama Gembala Jemaat dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan PDAM Wiwi Kartadia. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan untuk yang bertugas. Saya persilahkan. Bisa juga melalui QR code yang udah ditempel ya di belakang kursi, mungkin ada di scan. Bisa pakai GoPay, OVO, atau rekening langsung ditransfer. Oke, kita akan naikkan pujian ini. Mazmur 1, berbahagialah orang yang kesukaannya. Oh, kita mau berdoa dulu ya untuk persembahan. Minta tolong Tante Pun memimpin dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau sudah pimpin ibadah kami hingga dari awal hingga pertengahan ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau belajar untuk memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat kami. Ajar kami memberi dengan hati yang tulus dan penuh sukacita Tuhan, karena itulah yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Berkati Ibu Esther Chong yang melayani pada pagi hari ini dengan berkat yang khusus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Berbahagialah orang yang kesukaannya ya Taurat Tuhan. Ialah
Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Diaken Denume. Selamat pagi semuanya, Shalom. Shalom. Mari kita mengikuti pengumuman seminggu ke depan. Sekali lagi BPG dan keluarga GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada PDMWW Kartailia yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada seluruh tim pelayanan yang telah setia bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Jemaat bisa mengikuti kegiatan-kegiatan gereja kita GBI Alberta melalui warta digital yang dikirim di WA grup GBI Alberta. Terutama untuk para pelayan bisa lebih memperhatikan jadwal tugasnya. Kebaktian WBI Komunita pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 pukul 10 pagi ditiadakan sehubungan dengan Imlek. Kebaktian EYT Komuda diadakan pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 pukul 18. Pada Sabtu yang akan datang adalah acara kebersamaan. Hari Minggu Alberta Kids diadakan pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 pukul 10.30. Minggu depan tanggal 6 Februari 2022 pada pukul 8 pagi kita akan mengikuti ibadah umum, masih tetap gabungan pagi dan sore. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Karmelia Suryanto. Minggu depan kita kembali menikmati tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Jemaat diharapkan mempersiapkan diri karena tubuh dan darah Kristus hanya dapat dinikmati oleh jemaat yang sudah dibaptis air. Jemaat juga diberi kesempatan mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. GBI Alberta kembali mengadakan baptisan air pada bulan Paskah 2022. Kelas katekisasi sudah dimulai pada hari Minggu 23 Januari 2022 pukul 11 yang dipimpin oleh PDP Paulus Igunata sebagai staf pengembalaan bidang pengajaran. Berikut nama-nama calon baptisan air. Yang pertama adalah Moser Ferdinand Komala, kedua Darlin Frances Kristiani, ketiga Leni Suryani, keempat Artiani Waru, kelima Alifa Heksa Pramudia. Berikut adalah laporan ibadah minggu lalu. Pada tanggal 22 Januari, EYT dihadiri oleh 18 orang dengan kolekte sebesar 259.000. Pada tanggal 23 Januari 2022 ibadah raya 41 orang dengan kolekte sebesar Rp1.329.000. Kemudian untuk sekolah minggu tanggal 7 orang yang hadir dengan jumlah kolekte 95.000. Kemudian tanggal 25 WBI yang hadir 11 orang dengan kolekte sebesar 200.000. Ada pengumuman tambahan. Mungkin kami dari seluruh jemaat Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Diaken Dik. Coba dipersilakan. Maju, nyanyi. Ya, silakan berdiri di samping saya. Kita akan menyanyikan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur
sudah diundang oleh saudara B dalam Zoom aja. Makanan dikirim. Oke, siap ya. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Sekarang saya undang untuk jemaat berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya kita. Akan ya Tuhan, untuk pagi hari di mana kami masih diberi kesempatan untuk datang beribadah di rumah-Mu yang kudus Tuhan, di mana jemaat kami pada saat ini kami masih dapat beribadah, berkumpul juga untuk jemaat yang di rumah. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Pada pagi hari ini kami diingatkan Tuhan bahwa kasih mula-mula yang ada pada kami masing-masing ya Tuhan, rasa yang kami tidak bisa ungkapkan, bagaimana kami mengasihi Engkau, bagaimana kami mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami bernostalgia kembali ke masa-masa itu ya Tuhan, bahwa kami mengasihi Engkau, mencintai Engkau dan mau berkorban untuk Engkau Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Pada saat ini mungkin kami melupakan dan tidak menganggap apa yang rasa yang kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Ampuni, ajar kami ya Tuhan, biar kami lagi mengingat bagaimana Engkau telah begitu yang mengasihi kami terlebih dahulu ya Tuhan. Ampuni sekali lagi ya Bapa, biarlah kami dapat mengingat kembali bahwa Engkau yang telah berkorban di kayu salib, oleh birul-birul-Mu Engkau telah menyembuhkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tidak bisa kami ungkapkan rasa terima kasih kami dengan kata-kata. Sekali lagi ya Bapa, terima kasih Tuhan. Biar Engkau juga menyingkapkan firman-Mu kepada hamba-Mu ya Bapa, PDM Wiwikarta. Engkau memberkati PDM Wiwikarta lagi ya Tuhan, di mana Engkau utus beliau Tuhan, biar nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga menyerahkan Ibu Gembala kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan seorang hati gembala untuk menggembalakan kami, domba-dombanya di GBI Alberta Tuhan. Engkau memberkati keluarga besarnya, anak-anaknya,
menantu-menantunya dan cucu-cucunya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seminggu ke depan acara GBA Berta di dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin GBA Berta ini. Ya Bapa, kami juga berdoa pada saat ini, di mana khusus untuk DKI Jakarta, COVID mulai menaik lagi ya Tuhan. Kiranya Engkau tutup bungkus kami semua jemaat-Mu dengan darah-Mu yang kudus. Jauhkan kami dari segala virus-virus ya Bapa. Kami tutup bungkus dengan darah-Mu, darah Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Ya Bapa, mungkin pandemi ini membawa kesulitan dalam hal ekonomi kami, pekerjaan kami. Banyak anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan dalam pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat ya Tuhan, kami dapat melalui pandemi ini. Kami percaya dari hari ke hari akan pulih kembali, akan bertambah baik ya Tuhan. Engkau memberikan hikmat Tuhan untuk melewati semua, karena bersama Engkau kami percaya kami dapat melalui semuanya dengan baik Tuhan. Terima kasih sekali lagi ya Bapa. Kami serahkan seluruh jemaat Aberta ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati satu persatu ya Tuhan. Mungkin pada saat ini ada yang terbaring sakit. Kami percaya oleh darah-Mu jemaat kami telah sembuh. Sekali lagi kami serahkan seluruh jemaat Aberta ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk Diakon Stefanus Tuhan yang berulang tahun tepat pada hari ini. Apa yang dicita-citakannya, kiranya Engkau memberkati. Panjang umur, kesehatan, kesuksesan selalu ada di tangannya. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk saat ini, untuk tanah air kami, negara kami yang tercinta. Engkau memberkati Bapak Presiden kami dengan segala Wakil Presiden dan jajaran menterinya. Biar roh takut akan Engkau letakkan di dalam hati mereka. Apa yang akan mereka canangkan untuk Indonesia, itu semua adalah sesuai dengan kehendak-Mu, rencana-Mu. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Kami landaskan doa kami ini hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.